Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sigit Pambudi. Saya merupakan dosen di program studi Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Audiovisual ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat aspek pengajaran sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen 2024. Saya mengajar beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuan yang saya miliki. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Praktek Desain Komunikasi Visual dengan bobot 2 SKS Praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan wajib bagi mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Klasifikasi mata kuliah ini dalam kurikulum sebagai mata kuliah bidang keahlian atau mata kuliah program studi. Mata kuliah ini membahas prinsip dasar desain, teknik ilustrasi, tipografi, dan penggunaan software desain grafis, termasuk melakukan riset pasar dan analisis audiens untuk mengembangkan konsep desain yang efektif. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini diantaranya memahami prinsip dan teori desain komunikasi visual, mengembangkan konsep desain yang kreatif dan efektif, menguasai teknik dan alat desain grafis, menerapkan desain dalam berbagai media komunikasi, mengkritisi dan mengevaluasi karya desain, menerapkan etika dan profesionalisme dalam desain komunikasi visual. Model pembelajaran yang digunakan adalah flip classroom atau pembelajaran terbalik, di mana mahasiswa sebelum tatap muka di kelas dapat mempelajari materi terlebih dahulu pada LMS Moodle yang sudah tersedia di Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu Bismarck. Flip Classroom memungkinkan penggunaan waktu di kelas menjadi lebih produktif dan interaktif, sehingga meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa. Metode yang diterapkan diantaranya ceramah, demonstrasi, diskusi, dan juga studi kasus. Untuk meningkatkan interaksi dan partisipasi aktif mahasiswa, tidak jarang menggunakan apersepsi, tanya jawab terbuka, dan refleksi. Asesmen penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari tes, unjuk kerja, penugasan, dan portofolio, di mana bobot masing-masing penilaian tertampil pada layar. Adapun refleksi yang digunakan adalah pustaka yang relevan dengan pemutahiran dilakukan secara berkala. Berikut adalah kegiatan pembelajaran dalam perkuliahan praktek desain komunikasi visual dengan materi penggunaan software desain grafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana? Sehat semua? Masuk semua? Ya, kemarin ada yang nggak masuk ya? Maulana ada hadir ya? Oh bagus, berarti semua sehat ya, semua sudah siap untuk menerima materi yang baru. Kita sudah masuk ke materi ke-11. Kita hari ini akan belajar terkait dengan penggunaan software desain grafis. Oke, minggu lalu, tepatnya materi ke-10, kita mempelajari terkait dengan desain untuk media digital. Ada yang tahu? Kita mempelajari apa gitu? Saya Pak. Ya. Pada pertemuan lalu kita mempelajari prinsip-prinsip desain antarmuka, pengguna UI, dan pengalaman penggunaan UX untuk merancang website atau aplikasi mobile yang intuitif dan efektif. Oke, bagus sekali ya. Ya, kita kemarin mempelajari terkait dengan desain, di mana kita mendesain UI, UX ya untuk pembuatan website. Nah,
tadi kita menjelaskan bahwa materi kali ini kita akan membahas terkait dengan penggunaan software desain grafis. Kenapa sih kita harus mempelajari terkait dengan bahasan ini? Ya, tentunya tujuannya supaya mahasiswa nanti dapat menerapkan desain dalam berbagai media komunikasi. Maksudnya seperti apa yang kita akan pelajari sekarang? Yaitu, yang pertama mahasiswa dapat memahami fungsi dan fitur utama dari perangkat lunak desain grafis. Kemudian mahasiswa mampu mengoperasikan antarmuka perangkat lunak desain grafis untuk melakukan berbagai tugas seperti pengeditan, penelitian gambar, pembuatan ilustrasi, dan desain grafis. Kemudian mahasiswa mampu menggunakan berbagai alat dan teknik yang disediakan oleh perangkat lunak desain grafis untuk menciptakan karya-karya visual yang menarik dan berkualitas. Oke, mungkin ada yang punya bayangan gitu terkait dengan penggunaan software desain grafis. Ya, Eros. Baik Pak, menurut saya software desain grafis itu adalah proses komunikasi visual yang menggunakan aplikasi, seperti itu Pak, menurut saya. Oke, bagus ya. Yang dijelaskan oleh Eros sudah betul, mungkin cuman kurang tepat sedikit, makanya untuk itu kita belajar terkait dengan topik ini. Terkait dengan definisi dulu, definisi software desain grafis. Software desain grafis adalah program komputer yang membantu pengguna membuat atau mengedit dan mengelola berbagai jenis grafis atau elemen visual. Nah, contoh-contohnya ada banyak. Ada Adobe Illustrator, ada Adobe Photoshop, ada CorelDRAW, ada Canva, dan banyak ya. Fungsinya untuk apa? Fungsi software desain grafis adalah agar pengguna dapat membuat karya visual untuk berbagai keperluan seperti desain grafis, ilustrasi, bahkan animasi. Kemudian kita masuk ke topik selanjutnya. Salah satu contohnya adalah Adobe Photoshop. Yang tertampil di kalian di depan layar adalah workspace, ada menu bar di situ, kemudian ada dokumen window, tool panel, option panel, panel dock, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan kalian mau mencari di mana sih letak untuk membuat garis, di mana sih letak untuk menghapus objek, itu kita bisa lihat di tool panel. Nah, fungsi utama dari Photoshop adalah pengeditan dan manipulasi gambar raster atau bitmap. Ya. Kemudian kegunaannya untuk edit foto, desain grafis yang berbasis pixel. Nanti kita akan mempelajari tool yang lain dan kita akan mengetahui perbedaan antara tool satu dengan tool yang lain. Kemudian keunggulannya terbaik untuk retouching foto dan digital painting. Jadi kalau misalkan kalian ada foto untuk diedit, mau dipercantik lagi fotonya, kita bisa menggunakan software Adobe Photoshop. Nah, untuk yang contoh yang software yang kedua adalah Adobe Illustrator. Sebenarnya secara workspace, lembar kerjanya itu hampir sama ya antara Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator. Kita lihat fungsinya. Fungsinya adalah pembuatan dan pengeditan grafis vektor. Kalau yang tadi adalah raster, sekarang vektor. Udah kelihatan itu bedanya. Kemudian kegunaannya membuat logo, ilustrasi, kemudian ada icon. Keunggulannya terbaik untuk desain vektor yang scalable tanpa kehilangan kualitas. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalkan kita menggunakan Adobe Illustrator untuk membuat logo, logonya mau dibesarkan seperti apapun, itu tidak merubah kualitas dari logo tersebut. Ya, itu berbeda dengan Adobe Photoshop. Oke, kemudian Adobe InDesign. Wah, ini apalagi coba Adobe InDesign ya. Fungsi utamanya adalah tata letak dan penerbitan dokumen. Kita lanjut ke kegunaannya. Untuk apa sih? Untuk desain majalah, brosur, kemudian buku, dan keunggulannya terbaik untuk dokumen multi halaman dengan tata letak yang kompleks. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat tata letak layouting untuk koran,
majalah, itu akan lebih enak menggunakan Adobe InDesign. Jadi tidak perlu pakai Adobe Photoshop atau tidak perlu pakai Adobe Illustrator. Walaupun sebenarnya di keduanya juga bisa. Kayak misalkan kita mau bikin logo, tapi di Adobe Photoshop bisa, ya. Atau kita mau ngerubah foto di Adobe Illustrator juga bisa. Cuman hasilnya kurang maksimal. Jadi kalau misalkan kalian ingin mengembangkan suatu grafis tertentu, berkreasi terhadap grafis tertentu, kalian harus bisa memilih software apa sih yang paling bagus dan terbaik dari beberapa pilihan itu. Tapi yang saya sebutkan tidak hanya 3 ini ya, jadi pilihannya banyak sekali. Jadi tidak hanya terbatas cuman Adobe Photoshop, kemudian Adobe Illustrator, kemudian InDesign, jadi ada banyak pilihannya. Tinggal tergantung pilihan mana yang kalian sukai. Oke, kita masuk demonstrasi. Saya akan mendemonstrasikan gimana sih caranya penggunaan salah satu yang sudah dibahas ya. Saya akan menggunakan Adobe Photoshop, gimana cara menggunakannya, gimana cara memaksimalkannya. Oke, di sini saya contohkan menggunakan Adobe Photoshop. Saya mempunyai 2 gambar. Di sini saya akan melakukan editing ya, namanya adalah levitasi. Kita perlu siapkan 2 gambar. Ada foto yang menggunakan penyangga, kemudian ada foto yang selanjutnya adalah foto kosongan ya. Nah, kita akan membuat gambarnya ini adalah seolah-olah melayang. Gimana caranya? Nah, kita membutuhkan tools yang namanya adalah eraser tools. Ya. Oke, kita langsung aja coba. Dan kalau misalkan eraser toolnya kurang besar ukurannya, lingkarannya, kita bisa ubah ukurannya. Kita bisa ubah size-nya. Lah kita hapus secara perlahan ya, dan hati-hati. Nah, seperti ini. Oke, sehingga seolah-olah objeknya atau orangnya bisa melayang. Oke, seperti itu ya. Nah, itu tadi saya udah menjelaskan atau mendemonstrasikan bagaimana penggunaan Adobe Photoshop ya. Dengan desainnya adalah membuat levitasi. Nah, kalau misalkan adik-adik di sini mau mencoba terkait dengan levitasi, saya sudah siapkan videonya. Kalau misalkan mau mencoba ya, bisa kalian scan dengan QR code-nya atau mungkin bisa akses ke alamat link yang di bawah gitu. Kalian coba pilih software yang mungkin kalian bisa, yang sudah familiar di kalian. Kan minggu kemarin kita sudah bahas terkait desain untuk media digital. Nah, kalian buka lagi desainnya, kemudian kalian kembangkan dengan pilihan software yang kalian kuasai. Nah, nanti saya akan keliling untuk menanyakan kenapa kalian memilih software tersebut, ya. Kemudian apa kreasi yang bisa kalian maksimalkan dengan penggunaan software tersebut. Silakan berkreasi. Mas Brilian, Iya Pak, lagi buat apa itu? lagi buat poster Pak di Canva ini Pak. Kenapa pilih Canva? Kalau Canva itu bisa banyak tools yang membantu Pak, jadi lebih gampang sama lebih singkat Pak. Oh iya, shortcutnya. tapi menurut saya itu warnanya agak lebih dihaluskan lagi ya. Oh baik Pak. Oke, bagus. Udah bagus kok desainnya. Makasih, Oke, Pak. dilanjut. Lagi buat apa ini? Ini desain grafis yang UX buat proyek kemarin, Pak. Yang minggu kemarin ya? Iya, benar, Pak. Oke, pakai aplikasinya apa? Softwarenya apa? Ini Adobe Illustrator, Pak. Adobe Illustrator. Kenapa pakai Adobe Illustrator? Karena lebih mudah aja, Pak, untuk dijalankan. Iya, bagus ya. Karena untuk logo lebih bagusnya pakai Adobe Illustrator ya. Oke, dilanjut ya. Tapi menurut saya ini kurang lebar sedikit ya, terlalu gepeng. Siap. Oke.
Dilanjut, bagus, good job. Terima kasih Pak. Wah, lagi buat apa ini? Lagi desain Pak, UI UX aplikasi. Pakai apa softwarenya? Saya pakai Figma Pak. Pakai Figma? Iya. Kenapa pakai Figma? Saya pakai Figma karena mungkin sudah terbiasa sih Pak, sama banyak fiturnya, sama terus lebih bagusnya lagi ini gratis Pak, bisa diakses secara iya. gratis. Ya. Ya, bagus. Yang penting kamu sudah familiar lah dengan penggunaannya. Iya. Bagus, tinggal lanjutkan aja ya. Oh iya. Makasih, Pak. Oke. Ya, tadi saya sudah berkeliling dan saya lihat juga karya-karya kalian yang kalian buat itu sudah bagus, sudah memenuhi aspek standar dari desain komunikasi visual. Kita masuk ke penghujung perkuliahan. Tadi kita belajar apa sih? Penggunaan perangkat lunak desain grafis yang merupakan keterampilan penting yang harus dikuasai oleh para desainer dalam industri kreatif. Kemudian software seperti Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, atau yang lain yang tadi sudah kalian kembangkan itu menyediakan alat dan fitur yang memungkinkan pembuatan atau pengeditan dan pengelolaan berbagai elemen visual dengan tingkat kualitas yang tinggi. Kemudian menguasai perangkat lunak tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam menghasilkan karya-karya visual, tetapi juga membuka peluang untuk menciptakan desain yang inovatif dan juga efektif. Oke, dan untuk memantapkan keahlian kalian, ya, saya akan memberi tugas. Ya, tugasnya yang pertama adalah pilih salah satu perangkat lunak desain grafis, bisa menggunakan tadi desain software yang sudah kalian pilih atau mungkin mau nyoba software yang lain boleh, ya. Kemudian buat sebuah proyek desain yang mencakup logo, kemudian ada posternya, kemudian ada ilustrasinya. Simpan hasil desain dalam format PDF atau PNG. Kirimkan tugas melalui Bismart, ya. Sebelum 24 Juni 2024 pukul 23.59. Jadi sebaiknya kalian jangan mepet-mepet ya, supaya nanti tidak tergesa-gesa, bisa lebih berkreasi kalau misalkan waktunya memang sudah direncanakan panjang. Gitu ya. Saya harap paham ya terkait dengan tugasnya ini. Oke, dan juga perlu disiapkan karena saya sudah upload banyak materi kan di Bismartnya, kalian bisa baca-baca, terutama untuk materi minggu depannya kita akan belajar terkait desain interaktif UI atau UX. Jadi kalian pelajari ya terkait dengan materinya karena memang sudah saya upload. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh terkait dengan perkuliahan yang tadi, boleh mungkin yang kedepannya gitu. Oke? Saya Pak, jadi saya ingin bertanya terkait kan sudah tentang materi penggunaan desain grafis. Jadi banyak yang bisa menggunakan software, tapi essence of art-nya tidak berkembang. Tanggapan Bapak bagaimana? Oke, ya pertanyaannya sangat bagus sekali ya terkait dengan bagaimana sih mengembangkan sense of art ya dari suatu karya ya, karena memang kita bisa mengoperasikan software desain grafis, tapi kalau misalkan tidak punya sense of art itu gimana gitu. Nah sebenarnya dengan kita terus mencoba ya menantang diri kita untuk membuat suatu desain, nanti sense of art-nya akan terbentuk. Jadi kreativitasnya juga akan terbentuk. Gitu ya. Jadi buat Gloria jangan pantang untuk menyerah ya, tetap tingkatkan skillnya dengan penggunaan software desain grafis. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Ya cukup ya, sepertinya tidak ada yang pertanyaan yang lain. Oke, sebelum saya tutup mungkin saya akan sedikit refleksi ya. Apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Apa sih kegunaannya untuk diri kita
terkait dengan penggunaan software desain grafis tadi kita pelajari. Apa sih yang bisa kita kembangkan untuk ke depan setelah kita mempelajari materi hal ini? Nah, itu untuk refleksi diri kalian, silahkan dijawab masing-masing lewat hati, dan semoga dari hasil refleksi itu bisa mengembangkan diri kalian menjadi lebih bagus lagi. Oke, saya rasa cukup untuk perkuliahan hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dalam ucapan atau tindak lanjut saya. Saya tutup untuk perkuliahan hari ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila dalam penyajian video ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.